Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Prastia Gustama, mahasiswa D4 Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Berliana Devianti Putri, SKM MKes. Dosen pembimbing kedua saya, Bapak Sugardo Indra Praptono, BSc.SE. Dosen penguji satu saya, Dr. Relatul Mukmiro, spesialis radiologi konsultan. Dosen penguji dua saya, Ibu Ratih Damayanti, SKM MKes. Saya akan mempresentasikan laporan relawan saya yang berjudul Alur Pemeriksaan Pasien dengan Indikasi COVID-19 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan. Latar belakang: virus corona. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada dua jenis coronavirus yang menimbulkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasikan sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Persebaran COVID-19. Tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia tersebut sebagai jenis coronavirus. Bertambahnya jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi yang sebesar yaitu 414.179 dengan kematian yang berjumlah 18.440. Tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 dari 24 provinsi di Indonesia. Salah satunya yaitu Kabupaten Lamongan. Tanggal 3 April 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memberikan update resmi bahwa di Kabupaten Lamongan terdapat 10 pasien COVID-19. Kasus COVID-19 di Kabupaten Lamongan per 19 Juni 2020 yang terkonfirmasi adalah 214 jiwa. Dan salah satu kecamatan yang terbanyak terkonfirmasi adalah Kecamatan Paciran dengan jumlah konfirmasi sebanyak 35 jiwa. Penularan dan gejala umum infeksi COVID-19. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui droplet yaitu batuk atau bersin. Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Alur pemeriksaan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan. Dikarenakan COVID-19 sangat infeksius, maka perlu dilakukan protokol-protokol kesehatan dan pencegahan untuk menghindari penularan. Di semua rumah sakit menggunakan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Salah satunya yaitu adalah Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan. Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan bukan merupakan rumah sakit rujukan untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Maka dari itu, guna untuk menghindari penularan khususnya di instalasi gawat darurat, Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan menggunakan protokol kesehatan untuk alur pemeriksaan setiap ada pasien yang datang. Setiap pasien yang datang di instalasi gawat darurat akan dilakukan screening untuk mengetahui bahwa pasien tidak terindikasi COVID-19 agar bisa dilakukan tindakan dan perawatan. Ada beberapa alur pemeriksaan yang dilakukan untuk screening COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan. Rumusan masalah. Bagaimana alur pemeriksaan pasien dengan indikasi COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan? Tujuan penulisan. Untuk mengetahui alur pemeriksaan pasien dengan indikasi COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan. Manfaat penulisan. Bagi penulis dan pembaca, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai alur pemeriksaan pasien dengan indikasi COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan. Bagi akademik, menambah kerjasama antara Prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan, Fakultas Vokasi, serta Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan. Bagi rumah sakit, menambah wawasan dan pengetahuan kepada pihak terkait mengenai alur pemeriksaan pasien dengan indikasi COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran, Lamongan, guna memberikan pelayanan yang bermutu dan profesional.
Berikut isi dari kajian pustaka dari laporan saya, antara lain virus corona, alur pemeriksaan COVID-19, alat pelindung diri atau APD, rumah sakit umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan, pencegahan penularan infeksi virus COVID-19 di ruangan radiologi, penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan 3 jenis metode, yaitu yang pertama, observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap alur pemeriksaan pasien. Yang kedua, partisipasi, terlibat langsung dalam pelaksanaan alur pemeriksaan pasien. Yang ketiga adalah in-depth interview, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada petugas mengenai alur pemeriksaan pasien. Tempat penelitian yaitu di Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan. Waktu penelitian yaitu dimulai dari tanggal 23 April 2020 sampai dengan 19 Juni 2020. Lembar observasi, ada 5 elemen yang diobservasi, yaitu yang pertama, alur pemeriksaan pasien dengan indikasi COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan telah sesuai dengan alur Kemenkes RI, ya terpenuhi. Yang kedua, APD yang disiapkan dan digunakan telah sesuai dengan standar APD Kemenkes RI, ya terpenuhi. Yang ketiga, foto torak sudah mampu menjelaskan kondisi fisik pasien yang memiliki gejala klaster pneumonia maupun terindikasi COVID-19, ya terpenuhi. Yang keempat, setelah pasien melakukan rapid test dengan hasil reaktif, akan segera dirujuk menuju ke rumah sakit rujukan COVID-19 sesuai dengan alur Kemenkes RI, ya terpenuhi. Yang kelima, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan terbantu adanya relawan yang membantu dalam penanganan pasien terindikasi COVID-19, ya terpenuhi. Pedoman wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang pertama, bagaimana alur pemeriksaan pasien dengan indikasi COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan? Jawabannya adalah, pasien datang dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Setelah itu pasien akan dianamnesis dan setelah dianamnesis selesai, segera dibawa di instalasi radiologi untuk dilakukan foto torak. Yang terakhir, tes laboratorium dan uji rapid test. Pertanyaan yang kedua, sebagai salah satu langkah pencegahan penularan COVID-19 saat kontak langsung dengan pasien, yaitu dengan menggunakan APD. APD apa saja yang digunakan di Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan? Jawabannya adalah, APD yang digunakan antara lain hazmat suit, face shield, masker bedah, dan handscoon. Pertanyaan yang ketiga, apakah pemeriksaan foto torak sangat membantu dalam indikasi pasien terjangkit virus COVID-19? Jawabannya adalah sangat membantu, karena untuk melihat indikasi yang mengarah pada COVID-19, salah satunya yang biasa muncul adalah pneumonia. Pertanyaan keempat, bagaimana tindakan lanjutan setelah dilakukan rapid test pada pasien di Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan? Jawabannya adalah, jika hasil rapid test reaktif, maka pasien akan dimasukkan di ruang isolasi sementara dan menunggu untuk dirujuk di rumah sakit rujukan. Dan jika hasil rapid test non-reaktif, maka pasien bisa dilakukan tindakan rawat jalan ataupun rawat inap. Pertanyaan yang kelima, dengan adanya bantuan relawan COVID-19, apakah Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan mendapatkan keuntungan atau dampak positif dalam hal penanganan pasien dengan indikasi terinfeksi COVID-19? Jawabannya adalah sangat membantu, dikarenakan pada saat pandemi hampir semua yang akan menjalani pemeriksaan dilakukan foto torak. Maka ada penambahan jumlah pasien yang lebih banyak dari sebelum terjadi pandemi. Hasil dan pembahasan. Profil kasus, nama Tuan T, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, klinis, demam, batuk, dan lemas. Riwayat patologis pasien, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, ada pasien datang ke instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan yang diantar oleh keluarga pasien dengan mobil. Pasien memiliki keluhan batuk, demam, serta lemas 4 hari lamanya. Petugas curiga pasien memiliki indikasi terkena virus COVID-19. Alur pemeriksaan pasien dengan indikasi COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan sebagai berikut. Pasien datang ke IGD, pemeriksaan suhu tubuh, anamnesis pasien, foto torak, laboratorium. Jika hasil laboratorium seperti rapid testnya reaktif, maka pasien dirujuk ke rumah sakit rujukan. Jika hasil rapid testnya non-reaktif, maka pasien bisa dilakukan rawat jalan atau rawat inap. Kelengkapan APD pada petugas kesehatan.
Yang pertama, seluruh petugas yang kontak langsung dengan pasien harus memakai perlengkapan APD yang sudah ditetapkan. Yang kedua, setelah melakukan pemeriksaan atau kontak dengan pasien, petugas membuang perlengkapan APD tersebut pada tempat sampah khusus yang sudah disediakan. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, baik menggunakan sabun maupun dengan menggunakan hand rub. APD yang digunakan di Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan antara lain hazmat suit, face shield, masker bedah, dan handscoon. Pemeriksaan suhu tubuh pasien. Saat pasien akan memasuki instalasi gawat darurat, maka pasien dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal gun medis yang bertujuan untuk mengetahui suhu tubuh dari pasien tersebut. Pada pasien ini memiliki suhu tubuh yang tinggi, yaitu 40 derajat Celcius. Anamnesis pasien. Pada saat anamnesis pasien akan ditanya mengenai keluhan pasien dan riwayat berpergian dari pasien tersebut. Pada pasien tersebut didapatkan hasil anamnesis klinis pasien, yaitu pasien mengalami demam, batuk, serta lemas selama 4 hari dan riwayat berpergian pasien seminggu yang lalu pulang dari Jakarta. Selanjutnya yaitu fototorak. Fototorak digunakan untuk screening pasien apakah ada indikasi yang mengarah pada COVID-19, salah satunya yaitu adalah pneumonia. Setelah pasien dilakukan pemeriksaan fototorak dan dikonsultasikan pada dokter radiologi, maka didapatkan hasil bacaan sebagai berikut. Cor tidak tampak membesar, pulmo tanpa infiltrat, sinus parenkokostalis kanan kiri tajam, hemidiafragma kanan kiri normal, trakea tampak di tengah, kesimpulan pneumonia. Pada hasil bacaan fototorak yang didapatkan, maka pasien tersebut disimpulkan bahwa terkena pneumonia, maka pasien bisa dikatakan suspek atau possible. Setelah melakukan pemeriksaan, radiografer tetap menjalankan protokol pencegahan penularan infeksi COVID-19, yaitu petugas yang melakukan pemeriksaan dan ruangan pemeriksaan serta peralatan yang tersentuh oleh pasien disemprot menggunakan desinfektan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini adalah pemeriksaan penunjang sebagai penegak diagnosis klinis pasien. Pemeriksaan laboratorium umumnya melakukan pemeriksaan seperti hematologi rutin, fungsi ginjal, elektrolit, analisis gas darah, serta jumlah leukosit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rapid test. Pemeriksaan rapid test ini yang menentukan indikasi pasien reaktif atau non-reaktif COVID-19. Jika hasil rapid test reaktif, maka pasien akan dimasukkan di ruang isolasi sementara dan menunggu untuk dirujuk di rumah sakit rujukan. Jika hasil rapid test non-reaktif, maka pasien bisa dilakukan tindakan rawat jalan ataupun rawat inap yang berada di Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan. Dan pada pasien tersebut dinyatakan hasil rapid testnya reaktif. Kompetensi yang didapat selama menjadi relawan, yaitu yang pertama, pada saat melakukan pemeriksaan harus selalu teliti, cepat, dan selalu sigap. Yang kedua, bekerja harus selalu disiplin, tepat waktu, serta meninggalkan segala kegiatan sementara pada saat ada panggilan on-call di luar jam kerja. Yang ketiga, saling tolong-menolong sesama petugas medis lainnya. Yang keempat, dapat bekerja secara individu maupun tim. Yang kelima, selalu mengikuti protokol pemakaian APD serta menjaga kebersihan tangan dan kebersihan ruangan. Kesimpulan pada laporan saya yaitu yang pertama, alur pemeriksaan pasien dengan indikasi COVID-19 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan dinyatakan sesuai dengan alur pada pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, kelengkapan alat pelindung diri petugas kesehatan dan kebersihan dinyatakan sesuai dengan pedoman teknis pengendalian infeksi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu berbagai kompetensi yang didapatkan saat menjadi relawan, yaitu menambah sikap teliti, cepat, dan sigap di saat melakukan pemeriksaan serta memunculkan sikap disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab pada saat ada panggilan on-call di luar jam kerja. Meningkatkan sikap tolong-menolong sesama rekan medis dan meningkatkan pengalaman kerja secara individu maupun tim. Meningkatkan rasa waspada terhadap penularan COVID-19 dengan selalu mengikuti protokol pemakaian APD serta menjaga kebersihan tangan dan ruangan. Jumlah pemeriksaan radiologi bulan Mei tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Dr. Suyudi Paciran Lamongan. Berikut adalah jenis pemeriksaan serta jumlah pemeriksaan. Untuk jenis fototorak, memiliki jumlah pemeriksaan yang paling tinggi yaitu berjumlah 574. Dikarenakan setiap pasien yang datang di instalasi gawat darurat dilakukan pemeriksaan fototorak guna untuk mengetahui ada tidaknya gambaran pneumonia yang menjadi syarat adanya indikasi virus COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.